94 tahun yang lalu telah terjadi suatu kejadian yang luar biasa di tempat yang sederhana dan menghasilkan ide-ide yang luar biasa. Bagaimana kisahnya? Mari kita saksikan fragmen Ikar di Tengah Prahara dari kelompok Gerson Point. Selamat menyaksikan. Ikrar di tengah prahara. Negeri ini dulunya adalah negeri pikiran. Pikiran yang mengambil alih mitos dan takyul dari ruang-ruang wacana kalayak. Lihat saja betapa semaraknya pikiran-pikiran yang mewarnai warsa demi warsa di zaman bergerak. Ide itu terbersit dari nurani yang tak betah dijajah, tak lagi menggandrungi kebodohan, dan tak mau lagi jadi kerbau yang dicocok hidungnya. Ide itu dititipkan pada anak-anak zaman yang lahir dari rahim ketidakadilan dan diskriminasi. Mereka ibarat anak durhaka, bocah-bocah yang melawan ibu kandungnya. Demi lepas dari nestapa, jalan sunyi rela dititi. Rapat hari pertama. Saudara-saudara sekalian, dengan mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Kongres Pemuda kedua ini saya buka. Ketua sidang yang terhormat, adapun tujuan kita berkumpul di gedung sederhana ini ialah menghimpun segenap pemuda dari berbagai wilayah untuk bersepakat tentang sejumlah hal. Marilah kita bahas sedikit perihal bahasa. 2 tahun yang lalu, saya mengusulkan bahasa Melayu menjadi bahasa persatuan kita. Apakah ada yang keberatan? Sepengetahuan saya, 2 tahun yang lalu Bung Tabrani tidak sepakat penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa pemersatu. Apakah itu artinya keberatan itu tidak berlaku pada hari ini? Saya pikir demikian, Bung. Baiklah, perkara bahasa saya pikir sudah jelas. Ketua sidang yang terhormat, saat ini marilah kita beranjak pada kata persatuan. Apabila bahasa adalah alat pemersatu, maka persatuan adalah dasarnya. Kita harus memahami sejarah, bahasa, hukum adat, kemajuan pendidikan, dan menambah kemauan kita akan persatuan ini. Saya rasa kita sepakat bahwasannya persatuan adalah akar kemerdekaan. Keinsyafan kita ini insya Allah diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Ketua yang terhormat, oleh karena itu, sebagai bangsa yang baru, persatuan memang butuh proses. Saya mengira
satu kata ini adalah perjuangan masing-masing kita memperoleh dukungan masyarakat. Saya sepakat apabila persatuan dilandasi nasionalisme dan kebebasan, seperti negerinya bangsa Eropa itu. Baiklah, setuju saudara-saudara sekalian? Setuju. Jikalau sepakat, maka dengan demikian rapat ini saya tutup. Rapat hari kedua. Kita akan melanjutkan rapat kedua pada hari ini. Rapat kedua pada hari ini saya buka. Menyambung pembicaraan kemarin, marilah kita bahas soal pendidikan. Pendidikan adalah kunci yang membuka pintu persatuan. Ketua yang terhormat, tambahan dari saya, pendidikan harus juga demokratis. Karena persatuan mestilah beralaskan kebebasan berpendapat. Apakah saudara sekalian setuju? Baiklah, apakah ada yang lagi mau berbicara? Silakan. Saudara-saudara sekalian, selain demokrasi, penting pula memasukkan nasionalisme. Nasionalisme menjadi dasar persatuan dan perjuangan dan pergerakan di mana-mana guna mendompleng kolonialisme. Lihat saja Kemal Pasha dan gerakan Turki muda yang menyatukan semua orang Turki untuk melawan kekuasaan Sultan yang tiran. Mahatma Gandhi di India yang menggelorakan gerakan Ahimsa sebagai gerakan nasional. Tentu saja kita tahu bagaimana Jepang berhasil mengalahkan Rusia karena semangat nasionalisme ini. Saya sepakat dengan Bung Sunorio. Untuk itu, mari kita aktifkan kembali gerakan kepanduan untuk melatih anak-anak kedisiplinan dan kemandirian guna menyandung nasionalisme. Rumusan kesepakatan pun dihasilkan dan ditandatangani oleh ketua sidang. Melalui diskusi yang padat, para pemuda setuju menanggalkan sekat-sekat lokalitasnya dan menerima identitas baru Indonesia. Rekan-rekan sekalian, marilah kita bersepakat dengan penggunaan kata Indonesia sebagai nama bangsa yang baru lahir ini. Saya berterima kasih atas kekompakan dan kebersamaan kita semua. Maka marilah kita bersama-sama mengikrarkan sumpah setia ini. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia.
Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Saudara-saudara sekalian, jangan lupakan dasar-dasar persatuan kita yaitu kemauan, sejarah, bahasa, pendidikan, hukum adat, dan kepanduan yang telah kita sepakati bersama. Akhirnya, perjuangan mencapai mahardika telah sampai pada babak baru. Persatuan dan kesatuan yang menjadi modal perjuangan menemukan kepenuhannya dalam keteguhan hati kaum muda yang berikrar. Inilah radikalisme yang paripurna, tatkala pikiran dan nurani bersua. Inilah ikrar di tengah perhara yang jadi titik balik. Sekian.